Makanya semangat ini perlu kita. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى، سبق العوالم في الوجود بأسرها، فالكل في الحقيقة مبتدأ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah, kita dipilih oleh Allah untuk bisa berhadir dalam suatu acara, yaitu membesarkan, memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang melangkahkan kaki di sini tujuan yang sama, niat yang sama, tidak lain dan tidak bukan ingin mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, ingin berniat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita sebarataan yang hadir pada malam hari ini atau yang menyaksikan di media sosial manapun berada, mudah-mudahan hajat kita berataan dikabulkan Allah. Yang mana banyak hutang mudahan cepat lunas, yang mana belum berbini cepat berbini, yang mana yang sudah berbini pulang, yang mana belum beranak cepat beranak. Mudahan kita kulit seberataan kayaknya sampai ke rumah, mudahan kita berataan sugih mendatang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini seberataan mendapat syafaat Nabi Muhammad. Yang ulun muliakan para habaib dan syarifah di mana saja berada, para alim ulama, guru-guru agama, khusus banyak di antara guru-guru yang hadir di sini nang ulun kada tahu ngaran sigir karena waktu batasmiah kada mengundang ulun. Di antaranya ulun tahu apa guru yang asalnya. Doakan, kita doakan guru-guru di sini mudahan sidin sihat berataan, dan apa yang dihajatkan sidin kabul, dan kita doakan guru di sini berataan mudahan panjang berataan. Para alim ulama, guru-guru agama dan pengurus masjid, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, terkhusus Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak RT dan Bapak RW, mudah-mudahan sidin berhadiah. Adakah? Dan juga yang kita muliakan mantan camat, mantan RW, mantan RT, mantan lurah.
mudah-mudahan sidin berhadir. Dan beliau berpesan tidak bisa berhadir ialah arwah camat, arwah lurah, arwah inti, arwah RW. Sidin berhalangan hadir karena sidin sudah mati. Hadirin wal hadirat pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid ini kita harus bergembira dan tidak boleh bersedih. Falyafrahu, bergembira. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Maulid ini khusus untuk umat Nabi Muhammad bergembira. Ada yang bergembira ketika datangnya bulan suci Ramadan saja. Orang yang bergembira datang bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh daripada api neraka. Bagaimana orang yang bergembira datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bergembira. Ada yang bergembira dengan datangnya kelahiran Nabi dengan berpuasa. Ada yang mengadakan menyantuni anak yatim, yang janda tua dibantu, yang anom dikawini. Asal tangguh. Ada yang bergembira mengadakan acara seperti ini, mengundang para alim ulama, mengundang para habaib, berkumpul bersilaturahmi. Ada yang bergembira memberikan makanan. Termasuk kita bergembira mengadakan Maulid Nabi. Ini adalah bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu banyak yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Para nabi-nabi dan rasul ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Cuma satu yang dikabulkan Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak meminta kepada Allah, kita tidak memohon kepada Allah, keluar ke dunia langsung menjadi umat Nabi Muhammad. Rasulullah SAW diutus ke dunia ini rahmatan lil alamin. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mana al-aqwan, mana al-aqwan, Habibi Muhammad, 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 khairul Nurul Mustafa, cahaya Rasulullah, nurnya Rasulullah, mana al-aqwan, meliputi seluruh alam. Dengan berkat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan kelahiran Nabi Muhammad. Ayo umat Nabi Muhammad bergembira, jangan bersedih. Pun ada bulan Maulid ini cara mana sedih, kayaknya dahulu bergembira. Jangan kisah kematian terus. Bergembira. Kisahkan bergembira yang luar biasa, bagaimana kegembiraan Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kedermawan Rasulullah. Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW yang kita contoh di antaranya ijabahul miskinu ajabahu ijabatan. Bila Rasulullah diundang orang miskin, pantauan datang. Itu akhlak Nabi. Kamu mau ini, kamu diundang toke, hanya cepat datang. Sudah tukang pijat, pampihan datang. Bila sudah doa terakhir, hanya datang. Apa jadi doa terakhir? Tabarra'u minkum. Datangan berdatangnya masuk. Orang mana? Orang sana. Sini kan ada. Cuma di sana pindah ke sini. Itu akhlak Nabi. Nabi itu bila diundang orang yang miskin cepat datang.
Bahkan Rasulullah kata bahwa orang miskin dan baju akon menjadi orang miskin. Anda biar dengan baju miskin menghantar Anda boleh guru nah tadi doanya Allah mau miskinan kok mengguru lain mungkin kayaknya baca doa itu dulu basuki hidro. Makanya gue kami sebagai tuan guru ini salah kami ini berusaha guru ini padahal kita dunia kadang berusaha padahal kita tuyul kan guru ini kita seperti guru ini takut dia coba guru ini berusaha berdagang dia cinta dunia guru dia ada ucap nama itu kami ini baik ini kami ini tahu jual di mall anak kami tahu jual mainan makanya tuh hormatilah guru-guru yang ada di sekitar Biak, guru-guru yang ada di kampung Biak, hormati dulu satu dulu. Ada nih kadang sudah guru datang dari luar, mandi gak ada. Bersalaman lawan guru, mencium-cium, menjauh-jauh, ciumnya nang marah dari hilang. Ada dari di belakang kan, guru di kampung nih. Guru namanya jauh mah, guru pais loh bisa meninggal itu salah bilang hibak timbus tangannya. Cuma ada orang pahamihan besiuk esrimnya, bersama habis timbus di sini. Ada bagusnya orang menjatuh cuma diam. Utamakan dulu di kampung dulu. Kalau bertakun lawan biar memaki itu kali sebab nanti. Kadang orang yang parah juga. Utamakan guru yang melajari anak pian tika, guru yang melajari anak pian dipasang dan dibahagiakan. Ini kadang angsuran anak sekolah tika 3 tahun kemudian muka rukun tiap hari. Rukun alam kampung Samsu, rukun yang paling pintar, rukun yang paling bungu 76. Berhitung rukun ini orang berukun itu bila mati kayaknya cucu orang berukun itu bila mati cucu orang kayaknya bila mati kali cucu ini lalu kok ada paham itu bahasa anak bio terakhir ini diumumkan di ketua MOI haram hukumnya berukun di mata ulama. Bagaimana aja? Haram jangan di mata ulama, hidup ulama dan haram. Mulut malam ini ceramah kita guru banyak tuh. Ada sarjana hukum itu kenapa? Sarjana hukum ada betul panggil. Kita ini tidak apa-apa. Ada kisah, ada kisah. Macam kita bingung juga apa kita nih. Ya, kita lihat bini 4 kita ada apa ini cuma kalau ini bini 4 3 baru udah nanya apa ijabah miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Ini akhlak Nabi Muhammad. Bagus baik kita tuh bila urusan dunia pandang yang di bawah pada kita. Kita isi mobil ini kita pakai sepeda motor. Orang yang bersepeda motor pandang yang bisa sepeda. Bersyukurnya karena lebih banyak syukur daripada Allah daripada yang di bawahnya. Tapi kalau urusan akhirat pandang yang lebih atas berlebihan. Itu aku mau kerja boleh bertahajud, kawanku bertahajud dia lama itu bagus di sini itu. Apa urusan dunia jangan di bawah. Ya, coba biar bersyukur alhamdulillah aku isi mobil di rumahku isi sabida motor nanya hujan yang besar tidak motor alhamdulillah aku bersyukur kepada Allah nang di rumahku isi sabida motor hujan yang besar tidak motor alhamdulillah aku bersyukur kepada Allah nang di rumah kejadian bandes hujan yang besar bandes aku bersyukur kepada Allah nang di rumah dompok hujan yang umum aku bersyukur kepada Allah nang di rumah setok. Udah setok lah aku bersyukur kepada Allah di rumahku hanya mati.
Hujan mati, apa terus umur lagi mati enggak? Coba, la tukassir hamma ma qaddir yakun. Jangan banyak mengeluh tentang dunia. Kita ini kebanyakan mengeluh hidup. Ada baguin salah. Bagus apa? Bagus berduit. Mananya orang sugih lawan seorang sugih, nyaman seorang sugih. Turuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggal gamatan di kita kayak apa akhlak Rasulullah. Oh, Rasulullah kan 7 sembahyang berjamaah umat. Kita di akhir zaman ini baulah masjid nyaman, baulah surau gampang, baulah pesantren nyaman, baulah tempat ibadah nyaman, maisinya deh. Tapi alhamdulillah panitia ini bermobil berperisah, alhamdulillah di masjid nih, masjid apa nih? Intapakul muslimin, intapakul. Untuk salah mata dia tapakul. Asal jangan timpakul. Sini mengisah alhamdulillah di masjid ini, alhamdulillah masjid terbanyak jamaahnya di tempat. Kalau bisa dua sisa bahaya hibah masjidnya, besar tujuh bisa hibah program. Maghrib dua hibah sampai ke Asr, Zuhur sampai ke jalanan, cuma di sini subuh yang paling banyak. Sakiru masih hibah usianya. Dulu sudah maksudnya subuh sini. Amun di wadah kami itu subuh minta maaf saja. Wadah kami itu subuh paling banyak, padahal bagian. 3 itu kan ada hujan, hujan suangan. Ini sunnah Nabi yang kita hibahkan. Sunnah Nabi banyak padahal kita lupa. Di antaranya di akhir zaman orang lupa dengan sunnah Nabi, banyak orang kurir bersilaturahim. Ada rakyat di rumah, ada hilang, air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semoga mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ujian di rumah sama. Mohon maaf lahir. Lahir di rumah. Coba orang bahagia. Ada usaha hari raya orang bahagia. Hari puasa itu bila hendak berbuka puasa, masing-masingnya makan dari wadah masing-masing. Ada nama dari wadah Jatim datangnya bingkak. Oh, itu bukan orang tak. Iya lah. Ada nama atau ilang sapi, datangnya berbispa. Ada nama atau wajib, datangnya takatan. Ini namanya apa? Ini takatan ada sedikit. Takatan ada hilang. Bahari baik ada orang mengadakan maulid di Banjar untuk jadi hibah wajib takatan Cikarut apa banyak. Maka jangan ada cipit-cipit menyil-nyil. Ketika asal alpai pacet tepung, imbal pajak banyak lampu ada di atas takatan itu bahas telapak betis kan. Waktu dia kawan tiga, ya Rasulullah ini telapak Rasulullah. Oma kan di rumah itu orang di masjid berebut ambil wajib karena tadi ngambil telapak nabi. Sampai tuan guru itu terjadi sedikit dari kalaknya, ambil sedikit juga, makan juga. Masa 5 menit masuk tuan rumah, begini ibadah sibuk lalu katanya. Itu bukan telapak Rasulullah, tapi telapak tuan rumah. Hujan guru membaca maulid, untung aku ada makan sedikit, jadi sama aja juga makan. Wah hati-hati, ya. Wah. Ayo hidupkan sunnah-sunnah Nabi yang ada di kampung, tradisikan yang bahari-bahari upah orang bahari aja. Jangan bermundil-mundil. Ada nama ini macam-macam, ada bid'ah, haram bermaulid. Ada nangka 7 maulid, silakan. Nangka 7, silakan. Lakum binukum, waliyatin, tiga-tiga. Aku sahur ada nikah. Sedikit bid'ah, kompar nih. Ini ada kisah
cerita orang yang kada katuju dengan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman dahulu ada seorang ulama yang bernama Syekh Barazdak, yang ada di kota Mesir. Dia senang menulis kata-kata mutiara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari dia tidak lepas dengan pulpen menulis keindahan akhlak Nabi Muhammad, menulis keindahan ketampanan Rasulullah, menulis kedermawanan Rasulullah. Semua dia tulis setiap hari. Oleh seorang ulama yang bernama Syekh Barazdak ini sampai setahun menulis. Pada musim haji berangkatlah Syekh Barazdak ini menunaikan ibadah haji. Sampai berhaji, lalu dia berangkat ke kota Madinah ingin berziarah ke makam Rasulullah. Di zaman dahulu itu baik kalau kita ziarah ke makam Nabi itu langsung 3 kubur. Menuai ini bakandang, padahalnya syirik, padahalnya bid'ah. Jadinya orang yang membaca tahlil yasin itu kada sampai ke kuburan. Amun anak kutiaan nanti dahulu kita ambil makan. Si Barazdak sampai ke kota Madinah, buka buku tulisan yang 1 tahun tadi. Dia baca di hadapan makam Rasulullah, di samping Rasulullah. Dia baca ungkapan hati kecintaan dengan Nabi Muhammad. Dia baca sejarah Nabi Muhammad. Dia baca syair-syair memuji akhlak Nabi Muhammad. Dia baca tentang keistimewaan Rasulullah. Tiba-tiba ada satu orang tua memperhatikan si Barazdak ini. Kenapa orang ini dilihat atas kuburan memuji-muji orang yang sudah meninggal dunia? Sekalinya yang tua tadi itu tidak senang orang yang kada katuju membid'ahkan orang yang ziarah kubur, memuji orang yang sudah meninggal dunia. Diperhatikannya, didihnya. Setelah selesai si Barazdak ini memuji-muji keindahan Rasulullah, maka diparakilah oleh seorang Tuhan tadi, wahai Syekh Barazdak, bolehlah aku menjamu dia untuk memberi makan dan minum ke rumahku. Ujar si Barazdak, ahlan wa sahlan. Berangkatlah si Barazdak mengupati jalannya orang Tuhan. Sampai di perjalanan sampai ke rumah orang tua, bukan makanan yang disiapkan oleh seorang tua tadi, bukan minuman, bukan buah-buahan, tetapi sampai di rumah si orang tua tadi dia memanggil anak buahnya, "Hai anak buah, pasung orang ini." Dipasung, batis di jalan, aman di jalan. Lalu ujang nang Tuhan tadi, wahai Syekh Barazdak, selama ikam di makam Nabi Muhammad, di makam Muhammadnya di makam nama Muhammad tadi, ikam memuji keindahannya, ikam memuji ketampanannya, aku kada katuju, maka aku salib lawan ikam. Syekh itu hak ini. Kamu ucapan semuaan sebutnya gitu. Ya. Lalu si orang tua tadi memasung si Barazdak tadi. Setelah dipasung, tangannya terikat, kakinya terikat, lalu si kain tadi menarik ilat Syekh Barazdak karena saking salibnya dia memuji Nabi Muhammad. Dia ambil gunting, lalu dia tarik ilat Syekh Barazdak tadi, langsung ditataknya. Bagaimana sapikan terlalu tadi? Harus ada apa?
ditatang ilang si Barazdak tadi, maka darah keluar wahai hadirin. Banyak darah keluar. Lalu si Barazdak ini mengeluh kesakitan karena ilatnya terpotong. Setelah si orang tua tadi menatap ilat si Barazdak tadi, maka langsung dilepaskan ikatan tadi. Coba bayangkan lihat, ilat ditatang. Kayak apa sakitnya? Kadang usaha ditatang biar makan aja kan, tak ikut ilat, sakitnya bagaimana? Ini ilat ditatang oleh seorang yang membenci Nabi Muhammad. Ketika si Barazdak ini terpotong lidahnya, dia ambil lidahnya dan dia berjalan lagi menuju makam Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampai dia di samping makam Rasulullah, darah yang banyak berkeluaran dia tutupi dengan lidahnya, dengan serupannya. Lalu hatinya yang bisa berpandir lagi di hadapan makam Rasulullah, dan mulutnya tidak bisa mengucapkan syair-syair karena sudah dipotong oleh seorang tua tadi. Lalu hatinya mengeluh kepada Allah, ya Allah, ya Rasulullah, seandainya tulisanku yang 1 tahun, untaian kata yang mengucapkan di hadapan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, seandainya Nabi Muhammad tidak reda ada kesalahan tentang tulisanku dan ucapanku, karena aku dihukum dengan lidah terpotong, maka cabutlah nyawaku, hai Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin sakit dia merasakan lidah yang terpotong, si Barazdak ini pun tertidur. Di dalam tidur itu dia didatangi oleh Habibuna Muhammad. Ini ditamui oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai si Barazdak, apa yang kau tulis, apa yang kau ungkapkan kata-kata, kau membahagiakan hatiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku reda kepadamu wahai si Barazdak. Di dalam mimpi itu kata Rasulullah, mana lidahmu yang terpotong? Dikasihlah si Barazdak dalam mimpinya mengasih potongan lidah. Seketika tangan Rasulullah memegang mulut si Barazdak tersebut. Ketika si Barazdak terbangun, dia pegang lidahnya, ilatnya kembali seperti semula. Ini mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika dia terbangun, seorang ulama si Barazdak yang bisa menguntai kata untuk Rasulullah melihat lidahnya kembali seperti semula, maka dia pulang ke rumahnya dan dia semangat menulis untaian kata lagi untuk Habibuna Muhammad. Tambah semangat baik. Makanya semangat ini perlu kita. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Nah, semangat nulis. Tahun berikutnya selesai dia menulis lagi kata-kata Nabi Muhammad, berangkat lagi dia berhaji si Barazdak ini, hingga dia berjalan lagi ke makam Rasulullah. Ketika dia selesai membaca kasidah-kasidah untaian kata untuk Nabi Muhammad, lalu ada di hadapan si Barazdak ada seorang pemuda yang tampan, wajahnya bercahaya. Dia mengatakan, wahai Syekh, indahnya tulisanmu, indahnya kasidahmu, indahnya perkataanmu untuk kekasihmu Nabi Muhammad. Bisakah aku menjamu makan kepadamu untuk memberikan makan dan minum ke rumahku? Ujar si Barazdak, hadang Allah. Aku tahun tadi kayak gitu. Sama tahun itu juga, cuma aku tidak tak pulang lihat kok. Ujar seorang pemuda yang wajah bercahaya, yang tampan, wahai si Barazdak, aku tidak mencelakaimu. Aku tidak mencelakaimu, aku pasti akan memberi makan dan minuman. Oke lah kalau begitu. Berangkatlah si Barazdak ini mengiringi seorang pemuda yang tampan, mukanya bercahaya tadi. Diumpatinya mulai belakang. Jalan. Jalannya sama dengan jalan tahun tadi. Nah, si Barazdak dia pulang ini. Babilo pulang dagang sama dengan. Nah, gelupannya hati ini. Sampai ke rumah seorang pemuda tadi, sama rumah 6 tahun tadi gue. Nah iya, apunnya si Barazdak ini pacang kita tak pulang-pulang dengan kone. Sampai di depan rumah si Barazdak ini
masuk masuk kalau pindah kayak tahun tadi masuk ulang ada masuk ya tadi kan sudah sangat baik kan. Masuklah ke rumah si pemuda dan rumah itu sama yang rumah menatap lidahnya semalam. Ketika masuk terdapat makanan yang nyaman, ada wadai bingka, ada buah rambutan, ada limau, ada kalingking, ada wadai roti pisang. Di wadai roti pisang ini kuning. Ini wadai yang paling jujur kada pernah berdusta. Masuk kuning, keluar kuning. Apalagi dia makan tiap hari makan nasi kuning. Namun nasi putih itu berdusta. Masuk putih, keluar kuning. Makanan banyak, dulu minuman ada minuman Coca-Cola sal. Sini kan ada minum putih warak. Minta maaf pada pekerjaan. Mungkin kita tinggal di toko loh. Kopi dijual. Pekerjaan. Coba harus ada pak. Ada makanan minuman. Setelah makan minum si Razak tadi, bergegaslah dia hendak keluar rumah tadi. Ketika bergegas hendak keluar, dipanggil lagi oleh seorang pemuda. Kayak ini keluar. Nah iya abdi si Razak ini. Ujar seorang pemuda yang punya rumah tadi, wahai seorang syekh ulama yang memberikan, yang menusuk dari kata untuk Nabi Muhammad, terima kasih engkau menjamu makananku dan minuman. Kenapa engkau bercepat-cepat ingin keluar dari rumah ini? Apakah aku ingin membunuhmu? Tidak, wahai syekh. Lalu kata seorang pemuda, satu hajat lagi wahai syekh. Tolong kabulkan hajat ini wahai syekh. Si Razak yang sangat mulia. Bisakah kau ke dalam sebentar? Apa wahai seorang pemuda kalau aku ke dalam? Aku memohon satu hajat. Ketika si Razak wahai hadirin wal hadirat masuk ke rumah pemuda tadi ke belakang rumah, di belakang rumah itu ada satu kandang. Kandangnya ganal terbuat dari busi yang besar. Di dalam kandang tadi, di dalam kandang ada warik yang hirang. Merekam. Lalu dia si Razak, wahai pemuda, ini warik kan yang dua enggak? Ada si Razak. Ini warik abahku. Abahku ini warik yang semalam menatap ilat ikan. Nang menggunting ilat ikan. Karena apaku kada ketujuh orang nang bermaulid dengan Nabi Muhammad. Kada ketujuh orang memuji Rasulullah. Maka dikotok oleh Allah menjadi warik. Wahai si Razak, ampuni dosanya, ampuni kesalahannya, mintakan kepada Allah agar abahku diambil menjadi warik, agar aku bebas daripada aku menjaga orang tuaku dari kandang. Waktu si Razak sembahyang 2 rakaat, meminta kepada Allah mengampuni kesalahannya yang waktu itu memotong lidahnya. Seketika warik tadi menjadi manusia semula dan akhirnya meninggal dunia. Pertanyaan dulu kepada pihak, perhatikan, orang-orang yang kadang-kadang juga maulid Nabi, kadang-kadang juga memuji Rasulullah, jangan-jangan orang itu kandungan warik dari kandang tadi. Kalau orang anak maulid kak kurang juga kesalahan akun ya. Makanya wahai hadirin umpati orang-orang bahari ya. Orang bahari kan 716 ada berjanji, ada maulid al-Dibai, ada maulid al-Akhzabi, ada maulid al-Habji, ada masing-masing. Cuma kalau membaca maulid itu bujur, ada di kandang, seorang suara kan bagus, anak 42 campur penerbangan, orang bagus. Ya Allah, ya Allah, ya Tawalla, ya Mustaghalik, wal
bagus, aksaranya kada bagus, umpat camo. Ya baibah, ya baibah, ya dawah. Nah, itu mah camo. Belum ada bagus itu belakang aja, semua di mikrofon. Ya kan? Ada tampil juga. Apalagi bulan puasa, tarawihan itu umat berselawat di ada alahan ampuh. Atau aksara lagi yang penting itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau lagi yang penting mati ujungnya. Ada nanti gue pokoknya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina wa balatina Muhammad. Tak buat palatina. Sedikit lagi mesti berani. Belajar bujur lawan guru-gurunya. Baru kami kampung pilih guru banyak mu'alaf rumah. Belajar kata guru Syekh Marzuki apa guru belajar belajar bujur ustaz belajar luput dimaafin aja. Ini tuh sopan belajar ya. Nah, orang yang katakan 7 maulid Nabi itu sudah ada kisah tadi. Kalau aku bina hati-hati kita. Karena Rasulullah itu bergembira ketika tanggal kelahirannya hari Senin Rasulullah puasa asma menghormati kelahiran beliau. Nah, jadi kita umat Nabi Muhammad apa? Kartu terindah buat Rasulullah apa? Di bulan Maulid ini bulan ulang tahun Rasulullah, miladnya Nabi Muhammad. Kada usah Rasulullah bini pian ulang tahun diberi hadiah, laki pian buai ulang tahun diberi hadiah, anak pian ulang tahun diberi hadiah. Misalnya ada memperingati ulang tahun, ya di ulang tahun. Ulang tahun ulang tahun mulai. Saya apa juga ini? Hari kan? Jadi, kain ulang tahun juga, ingat nih cocok. Aku ulang tahun biar bagaimana orang umur hidup sekali pada ulang tahun. Kain kalah juga. Hari ini ulang tahun, malamnya mati. Kartu terindah kuat Nabi Muhammad. Apa yang terindah? Rasulullah senang kalau umatnya bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Jadi kartu terindah itu perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Ada salah satu Sufyan As-Syawri. Sufyan As-Syawri ini ketika itu melaksanakan ibadah haji membawa ayahnya. Ketika di perjalanan satu kampung, bapaknya Sufyan As-Syawri seorang ulama ini yang luar biasa terkenal kealimannya, bapaknya meninggal dunia. Saat itu awak Abah sini hilang badan. Lalu Sufyan As-Syawri berkata dalam hatinya, ya Allah, apa garam dosa Abahku ini ketika meninggal awaknya hitam. Ketika Sufyan As-Syawri melihat abahnya meninggal awaknya hitam lalu ditutupi oleh sorbannya agar tidak dilihat orang. Ketika dia tertidur, datanglah seorang pemuda yang tampan wajahnya bercahaya. Ketika itu musut tubuh abahnya Sufyan As-Syawri tadi hingga wajahnya pun putih bercahaya. Ketika bangun Sufyan As-Syawri, dibukalah tutupan mayat abahnya berubah menjadi putih. Lalu bertanya dalam mimpinya, wahai seorang pemuda yang tampan, siapa engkau? Maka dijawab, akulah Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, wahai Sufyan As-Syawri, abahmu selalu berselawat kepadaku. Dengan berkah selawat itulah aku datang memberi syafaat kepadanya. Nah, seketika mimpi itu diingat oleh Sufyan As-Syawri setelah memakamkan abahnya, lalu dia tawaf di Ka'bah. Orang di Ka'bah itu berdoa masing-masing, kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaf itu. Amun bini dua hati-hati tawaf mana itu? Bini Tuha Aminah, bini Tuha Fatimah, bini Anum Hasanah.
tawaf berdua. Awaki baca tamah bini dua. Jadi laki Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anam bae tawaf dah. Ujar bini Tuhan yang mana ikan hasanah yang doakan abahnya taros. Aku itu hafal dah. Ada sayang laki yang aku itu ada. Ini anu main akan rupanya laki ini kasihan bini Tuhan. Tawaf tu akhir. Rabbana atina fid dunya Fatimah wa fil akhirati Fatimah wa qina adzabannar. Itu kisah aja ada. Ketika suatu salawat dibaca, orang berdoa masih di tawaf sallallahu. Lalu ada seorang bertanya, wahai Sufyan Ats-Tsauri, kenapa dia salawat aja kamu kadang doa yang lain? Lalu dikisahkannya tentang waktu abah yang meninggal dunia dengan berkah salawat itulah lebih mulia daripada orang yang tawaf dari lebih afdal bersalawat kepada Nabi Muhammad. Seandainya ada Rasulullah, kemungkinan tidak ada yang bernama Ka'bah. Di salawat ini wajib. Sembahyang orang tertinggal salawat, ada sah sembahyangnya. Jadi hadir tertinggal salawat, ada sah. Hati-hati biar jadi hadir. Menghandak menulis itu tek hadir itu jujur mengutingi. Kawan urun pernah jadi hadir, giganya benar kipas angin, dia mencabut buku kehatiman, hampur di kipas angin. Hafal. Orang biasa jadi hadir, alhamdulillah. Kita jadi hadir, sigin berubah. Hadangullah. Air kuku, ampun. Jika dikumpulkan kawat di ujung ruang sidang, biasanya diucap sidang Jumat yang berbahagia, berubah lagi sidang Jumat yang berbahaya. Nah, dia panitia masjid kenapa? Biar berbahaya. Untung hadir dibisiki oleh hadir ikam, lihatlah itu mimbar kira sebelah kiri lebih ganti tepung. Makanya aku sampai sidang Jumat yang berbahaya itu. Hadir tertinggal salawat, sah. Sambahyang tertinggal salawat, sah juga. Jadi salawat itu luar biasa. Bila orang ada pernah bersalawat, seorang disuruh sambahyang. Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Kalau jauh marah ni. Jadi mahir bang. Atahiyatu mai dulu. Ada yang berunggu. Datang anak jadi kan. Bahaya pun. Bahaya tu belajar menunjur berhubung menunjur. Bila undu pian salah, sembahyangnya tidak sah. Jadi ini nampak doa ini mana jujur nih, belajar berundur jujur. Nah, berundur tu macam-macam sudah dulu banyak belajar ini. Berundur sembahyang belum belajar bertakbir, bertakbir itu banyak kan pun. Apalagi binian itu kalau mandi junub harus dimadahkan sama bini. Daharakan binian lah. Bila pian mandi junub, banyu kada sampai nangka di bawah susu ini kada sah mandi lagi. Jadi mungkin isi surga nak. Ini kalau mandi dekat itu memang ada ukur boleh. Cuma harus disampaikan. Bila binian itu susu ganam, ini angkat agar banyu itu sampai ke bawah sini nah. Ini macam mandi bawah itu tahu nah. Ini di bawah susu itu sampai banyu. Itu boleh sah. Harus diangkat dua. Kalau dengan susu itu nah itu ilmu lah. Ilmu dengarkan kita. Biar kita kali itu nang baju di atas. Kan berkumpul ini karena susunya kan. Kalau di bawah susu itu baju harus sampai. Bila ada sampai, ada sah di wajibnya. Itu harus diperhatikan bagi yang berisi. Kayak apa? Mengadahkan kita
juga nahan kita juga. Bukan jarum ada. Nah, orang sembahyang pulang mandur bagaimana cara Rasulullah sembahyang agar kita mendapat pahala sunnah. Ini sembahyang. Nah, Rasulullah majlis Allahu Akbar. Ubar itu pas sini. Ya lo, balas sini. Juga lo, pas sini. Nah, yang dua, yang dua. Nah, ini pas kan. Nah, antara pusat menjadi di tengah-tengah, jangan ke sini. Nah, malah jadi dia nanti muncul. Nah, bukan malah jadi memanfaatkan banyak hubungan. Allahu Akbar. Bisa emang ini lah. Misalnya makhluk Allahu Akbar. Hai, cuma pada dapat pahala sunnah. Nabi tidak melakukan kayak itu. Ini pas lagi. Nanti Allahu Akbar. Ada. Juara. Allahu Akbar. Ini yang dua kalamin. Hai. Tapi ini gue serba salah dia. Nah kalau sampai yang ngomong, tapi di pulau ada itu waktu hal orang di sini kami bahaya itu udah mangklen deh. Parah di sini. Pas saya ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa? Saya lihat melihat. Tapi ada nanti kan Allah. Urus suasana yang atau di depan yang mau tiga sini mah. Datangnya. Sebelumnya hadir kan. Wah, kita bilang kami ya. Bagusnya kita udah mengulahkan saja pasti orang gadis beli buah. Ada dalam kitab Ihya, dalam kitab ada. Ini sembahyang bagi orang bulan. Kami di Palembang nanti sudah. Ini langsung ya. Ini harus disampaikan. Umpati rendah jangan umpat oleh ini. Kadang-kadang umpatan itu. Ada juga yang beli mamah besuban hanya obat pak. Bagus, ini tahu besuban. Menurut kira alim itu, ini ada hanya berubat tak masih bebrok. Bagus ya. Jangan berbulan. Kita baru bertakon ada yang ada guru sudah wahya ada guru apa yang tidak perlu dilakukan. Allahu Akbar. Jangan lagi. Apalagi ini. Sah saja, cuma dilihat dari nyaman. Karena nanti kan itu. Apalagi ini. Ini yang banyak tuh ini. Sami Allahu liman hamidah. Banyak nih. Ini buat penguduran ini. Buat penguduran. Wah. Apalagi buat pengayuhan. Apalagi dia nang hal itu berkata sanggayang kurang nang waswis. Mulut bahaya ada kawan di asrama pemangki itu, mahnya bau ujung itu. Melihatnya lebih buat.
Orang sembahyang, sembahyang pun dia, mau apa makanya sembahyang itu baik baca lau tidak binas, baca tapi auzubika saya terima auzubika rabbil yahdurun baca. Nah, ini ilmu Rasulullah jadi tumpati nang dijauhi Nabi kan salah. Allahu Akbar. Jadi imam pulang bujur-bujur tajwidnya, ikhfanya, idharnya, idgham bi gunnahnya, idhar 7, ikhfa 15, iqlab 1. Hafali hurufnya. Jangan jadi imam salah tajwidnya. Padahal orang Tuhan ini salah imam takura, ada orang selaginya. Allahu Akbar katain. Wah, tangan gede terus. Tangan itu kain salah. Kayak pernah punya mah. Baca dulu jangan Pak. Nah, sampai yang belajar. Kalau sudah sama contoh dengan apa yang digawe Nabi Muhammad, berarti pian mengumpati apa yang digawe oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujung-ujung kita di bulan Maulid nah, ayat apa? Kado terindah. Setelah acara ini ada perubahan dari diri kita, salawat banyakin, ibadah banyakin, dan menghidupkan sunnah yang paling banyak dibanyak. Orang-orang saleh, orang-orang wali itu ini tiap hari gawiannya menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan juga kita dapat sedikit wali, bulan-bulan wali, baju kuning wali. Ada orang wali itu hai hadirin tergantung amal ibadahnya. Syarat jadi wali pertama ilmunya banyak, ibadahnya banyak, ujiannya banyak. Ini sekolah ada, belajar nggak ada, dan kalau kamu jadi wali, kemudian kain bulan kayak apa ayam. Ini ada bisa orang menjadi bahari, dia wali lainnya. Waktu itu ada di kampung tua rakyat, gawiannya maksiat, malam paling hayam, siang pencutan, mabuk, judi, saung ayam, atau jablay. Orang kampung ini saling berdatang. Ujar orang kampung kita dimakan dan mampus mati, hampir memiliki kampung. Bila ini ada kampung tuh pasti ada hilangan. Bila tidak datang kampung, jauh sama kampungan. Hingga pada suatu malam, si pemuda dan ahli maksiat tadi boleh ke kampung tanpa motor mati. Ujar orang kampung, alhamdulillah mati. Ujar orang kepala kampung, ujar Pak Wali, ujar orang Pembakar, ayo kita kumpulkan. Ujar masyarakat kampung, jangan dikumpulkan di kampung sini. Ini ulah ahli maksiat. Kami tahu gawe tiap hari. Gimana mengatakan anak di ujung para kabun getah ada jentuh, di ujung para hantu. Ayo, siapa yang menjauhi? Tahu kalau lo pemanggil singkong, pengampun yang tahu maksiat. Dikumpulkan di ujung kampung baik. Malam pertama orang kampung ada danang wadi keluar rumah. Kenapa? Kalau ketakutan si pemuda dan ahli maksiat mati jadi hantu. Bini bakameh kejabat laki menjadi laki yang bini di belakang. 4 hari 4 malam kada perubahan. Alhamdulillah ada menjadi hantu seharinya. Hari yang kelima abahnya mungkin yang ampun kabung getah. Ketika manure sanja hari bulik ke rumah ke kampung melalui kuburan si pemuda ahli maksiat. Ketika dia melewati terdengar kubur tadi membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran. Lalu si ampun abahnya mungkin lapor ke pembakar, wahai pembakar, nang kita kuburkan nang ahli maksiat tadi aku sudah 3 hari lalu pulang manore mendengar kuburnya mengucapkan ayat Al-Quran. Siapa tahu ketika dia ditabrak mobil ketika sakratul maut
dia bertobat kepada Allah hingga diterima Allah, hingga dia menjadi wali min awliya Allah. Ayo kita pindah kuburnya. Kalau kita akan Tuhan usaha buah, akhirnya lapar, pembakar lapar. Keputusan oleh pembakar, kubur tadi dipindah. Ketika dipindah ditabuk-tabuk sampai kata bala si pemuda tadi, semua orang kampung berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melihat lubang kubur si pemuda tadi, dilihatnya sekalinya radio tukang tabung ketinggalan. Tegang semua. Bukan si mayat yang mengaji, tapi radio itu karena sinyal orang mengaji saja. Sudah maksiat ini yang mesti tegang lelah apa aman bedah ini kan. Sekalinya radio dengan tabung ketinggalan. Itu kisah. Di warung enak. Wah, ini jalan itu orang tahu kan di warung itu di boleh nang di dua selawat tahun Rasulullah. Sebutin lagi kisah. Ini terjadi di negara itu sugih kan. Anak yang dijualnya anak inteng, anak walo. Di negaranya banjir, calak rumah mati sini. Rumah ngalihnya menggunakan, betah balik. Jadi di Makau, kalau banjir di Makau, Anda di lubang kubur ini pasir bakal agar banjir itu masuk. Banjir di sini. Ujar orang kampung kita bila si mayat datang kabalannya kita hidupi masih baju agar kalian beli yang lain buat langsung. Anda dengan pasir bakal tadi, gue cara mengurangkan itu. Sampailah si mayat tadi hingga lubang kubur dihidupi pasir, rusak pasirnya. Maju aja para sanjir dah. Usia timbul tak boleh tak sesuai aku kurang. Tapi dengan kekuasaan Allah ketika ditaruh balas si orang meninggal dari langsung kering kuburnya tadi. Kering. Kuburan naik. Ketika guru membacakan talakin keluar keramat masjid. Sekalinya yang mati tadi ngarannya Gebin. Rasa apa? Ngaran yang mati Gebin ngarannya. Lalu rasa air Gebin berikuan kaki. Ada paham betul. Coba berpikir sedikit. Yang mati itu ngarannya Gebin. Jahat mari manusia lagi masak baju lagi. Lain wali oh iya bilang ngaran Gebin insyaallah mati ya kebajiran. Menghandak baru sering ngalami gembung. Orang wali banyak sholawat, banyak menghidupkan sunnah Nabi. Wajar tingkat kewaliannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi wahai hadirin, malam hari ini kita bersama-sama memperingati kelahiran Nabi Muhammad adalah kado yang terindah yang kita doa ulang. Pertama, perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kedua, senangkan setiap hari apa yang dia kerjakan untuk membuat hati Nabi Muhammad bahagia. Yang ketiga, ayo perbanyaklah hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sunnah nang nyaman digawi, nang ngalih orang-orang nang pemberani. Sunnah nang paling ngalih babi apa? Nah, kami ini tersiksa dunia akhirat. Di dunia kami dalam kawin lagi, di akhirat kami dapat bini 12.100. Itu pun kami tapi seizin biar dulu hanya Allah memakai yang 2.100 tadi. Jadi kami dunia akhirat yang disiksa kami setiap hari. Wahai perempuan yang hadir, sadarlah wahai perempuan. Bukan doakan bini-bini kita di sini mudahan insaf bertahan, mudahan hakun dimadu bertahan. Wahai perempuan, kalau pian ikhlas dimadu maka pilihlah surga yang mana, pintu surga mana pian hendak masuk.
kami gue jalan yang lain aja, kadang-kadang jalan yang itu. Hai ibu, jalan yang lain itu macet berat. Ini hadiahnya surga. Inang sakit hati, hadiahnya surga. Kalau pada sakit hati, hadiahnya kipas angin dan kulkas. Jadi kami ini gue serba salah. Kami sudah kepadahkan semalam ceramah sunnah kami ini. Musia kami di akhirat kita pemikulan. Nih, misalnya nih, si Manduki catatan si waktu hidup ujar malaikat catatan waktu hidup guru Manduki gawiannya amal ibadah. Misalnya sebelum si Manduki ada orang utuh gawiannya maksiat, menjingit, menimpuk, hisap narkoba, saung ayam, sembahyang belang kambingan. Nah, ujar malaikat, ini catatan ikam sewaktu di dunia Tuhan, ikam calon neraka. Sekali dilihat di bawah catatannya, utuh tadi bininya 4. Lalu ujar malaikat, utuh, ikam ada takutan lawan bini binatang. Ujar utuh menjawab, aku ada takutan lawan bini malaikat lain, aku takutan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar malaikat ibadah kayak mana kami kasumbe kan? Ini umpama. Karena terus saja umpama. Sakira bininya itu sadar. Lalu nangka dua buai catatan guru Marzuki. Sembahyang tahajud tiap malam, sedekah tiap hari, membantu fakir miskin. Catatannya ujar malaikat, masya Allah, catatan di kami ahli surga. Sekali di bawah catatannya bininya saikungannya. Ujar malaikat guru Marzuki, ikam tahu dihukum, tahu di sunnah Nabi kenapa ikam bini saikung? Jawaban guru Marzuki, aku takutan kawan bini malaikat. Nah, udah malaikat ikam takutan bini, dan takutan lawan Allah Ta'ala, maka ikan sebab. Jadi kami ini gue bersalah. Tahu dihukum pada sunnahnya. Makanya ibu saya laki jangan neraka, izin kata kami ini. Misalnya umpama ada apa? Yang bagus tuh bisa ikut takut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup aja bisa ikut tuh di kabilahan, saya ikut di Tungkal, saya ikut di Banjar. Kalau nggak ada wanita juga saya ikut aja. Bila dia bisa ikut rasanya 4 bro. Malam ini rasa koko-koko. Malam besok kayak bilang sambal. Malam besok kayak lama-lama. Yang penting rasanya bro. Terakhir gue, ini nasihat bagi ibu-ibu. Kalau dia itu dua yang paling mudah masuk surga dan paling mudah masuk neraka. Itu dalam Islam Mi'raj Rasulullah ketika Islam Mi'raj, kita malam ini langsung Islam Mi'raj lah. Itu aja sama lagi sini. Jadi malam ini gua amplopnya rajin tawarin. Ketika Islam Mi'raj, baik Rasulullah melihat di neraka itu banyak di dunia. Ada di dunia tidak Rasulullah mengaruh hanya lawan ukuran panjang. Jibril, siapa ya? Itu adalah umatmu. Kenapa kalian ini babupong? Juga mentai babupong, badandan, babungas-bungas untuk orang lain, ada untuk lakinya sama. Sudah pengantin ukur nak harap, sudah masuk ke kalamku ukur baras. Salah mandak dan disunahkan nanti. Bapak baris masuk bakalan buhaya tang kujung, kucung, laki mencium paling panas. Jangan akan diniatlah. Nang disuruh Nabi itu gawe. Setiap perempuan yang bisa memberikan hasrat nafsu lakinya, jadi biar misalnya laki dia itu ada di pipi dia, abahnya. Jika dilihatkan luka boy baju lain dia juga dalam besar. Biar dia kain ke mama. Apakah ini
kalau kurang bini orang ini ujar kali aku melihat bini orang menjadi titik liur melihat bini seorang titik beri makan bini kawan mati menangis ampun bini menangis bro kawan mati bini dan kalinya mah hal-hal lain ujar kawan nyampe ke menangis bini pun yang mati aku ampun bini jangan menangis jangan menangis. Untungnya bini kami mana puas, mana akhlak yang bagus, berilmu, percakapannya apa mati. Bini kami mana tuh mana hilang, banyak ikan, saking kapal aja, wah, bo, gunakan gue, yang berdandan. Bolehlah kami kalau menukar baju nang kayak artis, nang kayak Abu Teng-Teng, kayak Syahrini, boleh. Tapi memakainya di hadapan laki. Nyanyikan lagu India. Pakai baju nang kayak pusat juga. Cubit di dalam, suruh laki duduk di tiang. Jalan. Ini cubit no. Apa yang naik? Ya Allah. Bini mulai semua. Yang mulai lagi akum lagi kamu mulai. Orang sudah Tuhan apa? Namun sudah umur 17 tahun ke 40 itu masih pandangan hidup. Pandang hidup. Tapi bila 40 kali 60 itu pegangan hidup. Dicapai hidup. Bila umur 70 sampai 90 itulah namanya perjuangan hidup. Tapi kalau sudah kebahagiaan begini tambah hanya pandangan hidup. Jadi wahai nang Tuhan berpikir-pikir kita. Mudah-mudahan nah mulai ujung-ujung mandak kukur berpakaian berharum-harum ujar Rasulullah barang siapa pimpinan mencium bersama lawan laki pahalanya sama mencium Hajar Aswad pancaki mencium tangan laki apanya Hajar Aswad kenapa berdoa? Apanya? Hajar Aswad. Wah, lagi kapan? Aku mau balik itu aku cara mendengar. Bila aku mencium tangan hijab, aku dapat pahala mencium Hajar Aswad. Apanya Hajar Aswad? Bila pian mencium laki pian penuh dengan kasih sayang, maka Allah akan mengampuni dosa pian setahun. Caki mencium laki atau hidupmu laki ini laki hari-hari pemain siang pemain tengah hari pemain malam pemain mati pemain mudah-mudahan sadar benar itulah mudah-mudahan pimpinan sini ahli jannah nah mudah-mudahan hari setengah 11 sudah karena jam 11 bincang anak kalwalan kami ini baik kita udah bilang juga ini kan masih sedikit kami ini subuhan guru-guru yang ada ini kami ini bingung kalau muncul kemana kayak apa yang akan Allah Ta'ala hendak akan membaca Allah maghfirlahu kalau kau di dunia anak Allah maghfirlahu kalau latihan karena siang itu bila siang naik beliau malam baiklah. Nah pada kami Allahumma ghfirlahu hahihu. Rendah kisah berhamdul. Nah mudah-mudahan kita guling kena baik-baik di akhirnya karena tidak diambil. Artinya senangkan Nabi Muhammad hibungi hati Rasulullah dengan banyak berselawat menghidupkan sunnah Nabi dan makmurkan apa yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi diri ulun sendiri,
Mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita hidup beriman, mati beriman, masuk surga bighairi hisab, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tutup, kemarin waktu mengisi di masjid itu, mungkin ada jamaah di sini yang belum dapat kebagian air Zam-Zam. Alhamdulillah ada sedikit lagi sisanya di kemarin. Siapa yang hendak mengambil Zam-Zam ini, kita membagi keberkahan. Supaya pian boleh dapat oleh-oleh, dapat keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini air bukan sembarang air. Air yang pernah bersentuhan dengan Habibna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap benda kalau sudah bersentuhan dengan Nabi Muhammad, maka benda itu mulia dan ada keberkahan. Ini air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini sewaktu Islamiran yang membersihkan dari Rasulullah dengan air Zam-Zam. Dan banyak fadilatnya orang yang meminum air Zam-Zam sesuai niatnya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, air Qurs. Air Qurs ini ada di kota Madinah ketika Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Ketika Rasulullah kehausan, maka diambilkanlah oleh Sayyidina Ali air yang bernama Qurs. Ketika Rasulullah meminum, langsung Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, kalau aku meninggal, kata Rasulullah, mandikan aku dengan air Qurs tadi. Nah, airnya sudah dicampuri di air Zam-Zam ini. Yang ketiga, air yang diludahi oleh Rasulullah. Ketika air itu diracuni oleh orang kafir, ketika diludahi oleh Nabi Muhammad, langsung air tadi tawar ampih beracun. Sudah ada airnya di dalam sini campuri. Yang keempat terakhir, air yang ada di kota Hadratul Maut tadi, yaitu pasir makam Syekh Abu Bakar bin Salim. Bagaimana riwayat beliau? Beliau kalau tidak malu pernah berkata, aku kalau tidak malu dengan Rasulullah, neraka itu kuludahi pajah. Dan mudah-mudahan dengan berkah air yang ada di Karim, yang ada di kota Madinah, yang ada di kota Mekah, mudah-mudahan yang meminum, mudah-mudahan sampai ziarah Mekah wal Madinah. Mudah-mudahan yang meminum sampai ke Mekah, Madinah, amin. Sampai ke Karim. Mudah-mudahan pian diisi banyak simpan tujuh-tujuh. Kalau ada keluarga yang meninggal dunia, siapapun keluarga pian atau mama abah pian misalnya ada meninggal, ketika memandikan mayatnya, maka terakhir menyiram tubuhnya itu, maka campuri dalam sedikit tapaul, mengambil berkah air yang pernah memandikan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga kita yang dimandikan dengan air ini berkumpul bersama Nabi Muhammad. Kalau ada yang garing-garing dan ada muampi penyakitnya, tapaulan, baca salawat, baca nawaitu bisifah berganti Nabi Muhammad, minumlah air ini. Mudah-mudahan penyakit yang sembuh beratakan. Amin. Minumi dua lagi pian, insyaallah ampih lagi pian penyelidikan. Minumi pahit pian, bukan ampih penyelidikan. Dan banyu ini diberi keistimewaan oleh Allah. Apabila di kampung ada orang meninggal dunia, maka minum makan banyu ini. Bila mau meminum, orangnya hidup ya. Ya. Dan banyu Zam-Zam ini insya Allah 3 tahun biar simpan ada habis, asal jangan dipakai. Terakhir banyu ini simpan di kantong, kurang-kurang karena awak malihan. Jadi banyunya ada banyak lagi, ada di luar. Sisa kemarin yang belum dapat silakan mengambil hadiahnya, maharnya Rp30.000. Kami ada menjual hadiah bil hadiah, hadiah yang 30.000 kami gunakan untuk pembangunan tahfiz Al-Quran yang saat ini belum membangun, belum beratap. Mudah-mudahan cepat untuk beratap. Orang mengambil satu air 30.000 sama menyumbang setengah seng harga 60-70. Mudah-mudahan amal ibadah pian, niat pian, keluarga pian selalu mengalir amal jariah sampai hari kiamat. Nah, itu aja yang dapat Guru sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita dapat lagi. Kucing kurus mandi di papan,
mandi di papan, kayunya jati. Badan saya kurus bukan tak makan, hari-hari memikirkan wujudnya Nabi. Kucing kurus mandi di papan kayunya jati. Badan saya kurus bukan tak makan, hendak berdiri bisa ini. Buah kadundung, buah rambutan, buah langsat, buah kalingking, buah limau, buah pisang, buah nangka, buah durian. Itulah wahai hadirin buah-buahan. Biji diwadah, biji durian, biji nangka, biji pisang. Yang paling ganda adalah biji yang paling genap. Biji yang paling genap, biji ialah biji hati dan ingat lawak Nabi Muhammad. Untuk mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Akhir kalam, kita halal minta rida, ampun maaf, thank you promise, koce-koce hotai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.